saudara-saudara sekalian, kita malam ini akan berbicara mengenai metafisika dan post metafisika ya. Seperti tadi dikatakan oleh saudara Wildan, moderator kita. Nah, ini pemikiran metafisika yang akan kita bahas itu adalah pemikiran dari dua filsuf besar Jerman yang masih hidup sekarang dan sudah pada tua ini ya. Dieter Henry itu lahir tahun 1927, Jürgen Habermas itu tahun 1929 itu ya. Jadi para filsuf itu panjang-panjang umur. Gadamer itu umurnya 102 tahun gitu ya. Nah, kedua orang ini adalah filsuf besar di Jerman. Mungkin di masyarakat kita lebih mengenal nama Jürgen Habermas ya. Karena memang Habermas itu filsafatnya lebih filsafat sosial ya, jadi lebih menarik perhatian banyak orang ya. Tetapi Dieter Henry itu banyak menulis dan sangat berpengaruh dalam pemikiran mengenai metafisika ya. Terutama di Jerman, di wilayah berbahasa Jerman, juga di Amerika mulai pemikirannya diresepsi, diterima ya. Dia itu puluhan tahun menjadi profesor di Harvard, lalu dia setelah pensiun dia kembali ke München ya, di Jerman. Jadi dia profesor di Harvard sebenarnya. Dia banyak menulis mengenai tema-tema yang bagi banyak orang mungkin agak asing ya. Fokus penelitian dia adalah selain metafisika itu mengenai teori-teori kesadaran diri ya, self consciousness. Dia banyak meneliti itu, lalu juga mengenai idealisme Jerman. Jadi pemikiran Kant, terutama Kant dan Hegel gitu ya. Disertasi saya kebetulan mengenai pemikiran Dieter Henry antara lain ya. Saya mengkritik pemikiran dia dalam disertasi saya di Frankfurt. Kalau Anda mencari nama Dieter Henry di internet, terutama informasi mengenai bahasa Jerman, buku yang saya tulis, disertasi saya yang diterbitkan itu juga menggunakan referensi di situ dalam literatur itu ya. Jadi saya tertarik kepada pemikiran Dieter Henry karena dia banyak berbicara mengenai metafisika ya. Kebetulan saya meminati metafisika ya. Nah, Habermas tentu kita sudah tahu itu adalah filsuf yang banyak berbicara mengenai filsafat sosial ya. Jadi di Jerman itu banyak filsuf ya. Bejibun filsuf di sana, tapi yang dua ini yang paling terkenal dan berpengaruh. Nah, kita akan melihat sekarang pemikiran mereka. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang mengenai pemikiran Habermas karena saya anggap kita semua sudah tahu bahwa dia lebih dikenal sebagai pembaharu teori kritis ya. Dia termasuk pada generasi kedua ya. Fokus dia sebenarnya adalah filsafat sosialnya itu, terutama kalau kita berbicara mengenai bukunya yang paling terkenal itu teori tindakan komunikatif itu ya. Pertanyaan dia kan sebenarnya sederhana ya. Dia bilang dalam masyarakat modern itu masyarakat tidak lagi hidup homogen gitu ya. Jadi masyarakat itu campur baur ya dengan berbagai pandangan hidup, nilai-nilai, adat, istiadat, pandangan dunia gitu ya. Nah, masyarakat seperti ini akan dapat hidup kalau mereka kalau mau membicarakan masalah bersama itu tidak lagi mengacu kepada sebuah paradigma tunggal ya, entah itu agama tertentu atau filsafat tertentu atau keyakinan tertentu gitu ya. Mereka hanya bisa duduk bersama ya, berkomunikasi, berdiskusi, lalu membicarakan masalah bersama ya, dengan memberi kemungkinan atau kesempatan bagi setiap orang untuk berbicara. Itu yang menjadi ide dari
bukunya itu teori tindakan komunikatif gitu ya. Jadi kita harus mampu bertindak secara komunikatif ya, yaitu ya semua orang harus diberi kesempatan berbicara dengan setara ya, dan dengan bebas ya. Itu yang sebenarnya yang mau dicari oleh dia dalam bukunya. Jadi itu kemudian dikonkretkan dalam etika diskursus ya. Nah, itu berarti ya paradigma filsafat sebelumnya, yakni filsafat kesadaran ya, subjektivitas, rasio ya, rasio yang menjadi hakim tertinggi, kita ingat Immanuel Kant di sini, itu sudah harus ditinggalkan ya. Mengapa ditinggalkan? Karena ya dalam paradigma yang baru, dalam masyarakat yang katakanlah multikultural itu semua orang harus tadi diberi kesempatan dan kebebasan untuk berbicara ya, melalui dalam sebuah diskursus yang bebas dominasi yang setara begitu ya. Nah, dia mengatakan masyarakat modern itu adalah masyarakat yang post metafisis ya. Artinya di sini tidak ada lagi pandangan yang tunggal atau rasionalitas yang tunggal atau keyakinan yang tunggal yang harus menjadi acuan bagi semua orang ya. Semua orang bebas berbicara apapun agamanya, apapun keyakinannya ya. Itu yang disebut dengan post metafisis gitu ya. Tidak ada lagi sebuah keyakinan tunggal yang menentukan semuanya ya. Itu secara sangat singkat pemikiran Habermas. Nanti kita akan melihat lebih jauh kalau masih ada waktu ya. Nah, Dieter Henrich itu justru kebalikannya ya. Sebenarnya kalau kita mau sedikit melihat inti pemikiran Dieter Henrich itu adalah dia bertolak dari aporia. Aporia itu kebuntuan ya. Kebuntuan dalam menjelaskan bagaimana kesadaran diri itu muncul ya. Self consciousness ya. Bagaimana kesadaran diri itu muncul. Umumnya, bahkan ini juga masih dianut oleh Hegel, umumnya kesadaran diri muncul itu sebagai buah dari tindakan refleksi. Refleksi diri menghasilkan kesadaran diri gitu ya. Jadi kita berefleksi, merefleksikan diri kita, lalu dengan itu kita menyadari diri kita ya, yang sedang kita refleksikan ya. Nah, Hegel juga menganut kesadaran diri seperti itu ya. Kalau Anda kalau kita masih ingat misalnya bagaimana teori proyeksi dari Feuerbach ya, ketika pematung melihat patung lalu dia menyadari dirinya gitu ya, sebagai pematung gitu ya. Nah, Fichte itu, nah ini Fichte ini jauh ini setelah Kant gitu ya. Fichte itu lama sudah mempertanyakan itu. Bagaimana kesadaran diri itu muncul gitu ya. Fichte bilang kesadaran diri itu tidak mungkin merupakan hasil dari refleksi diri. Tidak mungkin. Mengapa? Karena kalau kita merefleksikan diri kita, jadi itu seperti refleksio dari kita bercermin gitu ya. Jadi kalau kita melihat diri kita di cermin, lalu kita melihat bayangan kita di situ, maka itu adalah kesadaran diri kita sebenarnya. Nah, Fichte itu sudah dulu mengajukan pertanyaan itu. Itu tidak mungkin ya. Artinya gini, kita hanya bisa menyadari diri kita kalau sebelumnya kita telah mengetahui diri kita. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat bayangan kita di cermin, lalu kita mengenali, oh itu diriku, itu kan sebenarnya telah mengandaikan ya bahwa sebelumnya kita telah mengenali diri kita. Sehingga ketika kita melihat bayangan kita di cermin, kita tahu bahwa itu diri kita gitu ya. Kalau kita tidak mengetahui diri kita, maka kita tidak akan mengenali diri kita yang di cermin itu ya. Artinya kalau kita menyadari diri kita sebagai yang di cermin itu, maka sebenarnya itu telah selalu mengandaikan adanya sebelumnya kesadaran diri gitu ya. Jadi menjelaskan asal-usul kesadaran diri melalui metode refleksi itu tidak mungkin. Nah, ini sebuah pertanyaan penting karena sejak Plato dan Aristoteles
itu mereka mengandaikan, bahkan Descartes juga mengandaikan, bahwa kesadaran diri itu dicapai melalui refleksi diri gitu ya. Tetapi pertanyaan Fichte itu muncul dengan dia mengatakan bagaimana kita bisa sebenarnya mencapai kesadaran diri tanpa refleksi gitu ya. Karena kalau kita mencapai kesadaran diri melalui refleksi itu sebenarnya petitio principii, the begging questions gitu ya. Kita telah selalu mengandaikan apa yang mau kita cari gitu ya. Nah, pertanyaan itu yang kemudian diangkat oleh Dieter Henry pada tahun 1960-an, 70-an. Dan mereka banyak meneliti kesadaran diri ini, mengatakan bahwa kesadaran diri, menjelaskan fenomena kesadaran diri dengan metode refleksi itu sebenarnya begging questions gitu ya. Jadi telah mengandaikan apa yang mau dicari gitu ya. Ini sebuah pemikiran Dieter Henry itu yang meneliti mengenai struktur kesadaran diri, asal usul kesadaran diri itu menjadi sebuah mazhab di Jerman yang dikenal dengan mazhab Heidelberg gitu ya. Dan ketika dia meneliti itu, lalu sejumlah filsuf lain juga muncul terlibat dalam penelitian itu. Mereka banyak melakukan penelitian dan publikasi mengenai tema-tema kesadaran diri, subjektivitas, dan itu yang kemudian memunculkan diskursus mengenai kesadaran diri dan metafisika itu muncul dalam wilayah filsafat berbahasa Jerman ya. Jadi tadinya Habermas dan CS sudah ada bicara mengenai teori komunikasi ya, intersubjektivitas, komunikasi kan intersubjektivitas ya. Tetapi kemudian muncul Dieter Henry gitu ya, mengatakan ya subjektivitas itu tidak mungkin dijelaskan melalui intersubjektivitas ya. Karena Habermas kan bilang bahwa subjektivitas itu adalah buah dari intersubjektivitas, pertemuan dengan yang lain ya. Ketika saya bisa bertemu dengan yang lain itu menghasilkan subjektivitas. Nanti Henry mengatakan itu tidak mungkin juga ya. Sebab saya tidak akan menyadari diri saya melalui pertemuan dengan yang lain kalau sebelumnya saya tidak mengetahui siapa diri saya. Jadi kalau Habermas mengatakan bahwa subjektivitas itu muncul dari intersubjektivitas, Dieter Henry juga mengatakan tidak. Intersubjektivitas itu mengandaikan subjektivitas gitu ya. Sampai mereka kemudian banyak meneliti apa arti kata aku gitu ya. Ego itu apa artinya? Muncul dari terlibat kemudian beberapa peneliti dari filsafat analitis ya. Mengenai apa sebenarnya arti kata aku. Nah, ketika Dieter Henry dan para muridnya yang kemudian menjadi profesor itu banyak menulis mengenai tema kesadaran diri ya, subjektivitas itu, Habermas itu mengkritik Dieter Henry CS gitu ya. Habermas bilang itu Dieter Henry itu mau menghidupkan metafisika kesadaran diri ya. Lalu Habermas bilang itu telah ketinggalan zaman ya. Tema itu sudah ketinggalan zaman. Kalau kita masih berbicara mengenai subjektivitas, kesadaran diri, ya, sementara sekarang adalah era intersubjektivitas, ya, era filsafat bahasa, bukan lagi filsafat kesadaran diri sebagai paradigma. Ya. Henry itu mengkritik, ya, menganggap Dieter Henry itu melakukan penggembosan secara filosofis, gitu ya. Jadi Habermas itu kan mau berbicara mengenai post metafisika, intersubjektivitas, sementara Dieter Henry justru bicara mengenai kebalikannya gitu ya. Artinya kalau gagasan Dieter Henry diterima, itu berarti gagasan Habermas harus ditolak gitu ya. Jadi Habermas itu mengkritik Dieter Henry karena dia menurut dia Dieter Henry CS itu telah membuat kemunduran dalam tradisi filsafat Jerman. Lalu Habermas juga bilang bahwa sekarang ini kita menemukan, dia bilang dalam perkembangan cabang ilmu pengetahuan atau filsafat kita menemukan gejala yang
disebut dengan post gitu ya. Ada post marxisme, ada post metafisika, ada post filsafat analitis, ada post jadi ada macam-macam postmodernisme ya. Jadi Habermas itu berbicara mengenai post metafisika dengan mengikuti gejala serupa yang terjadi dalam bidang-bidang lain ya, termasuk di luar filsafat ya. Ada perkembangan baru ya, termasuk dalam misalnya postmodernisme. Jadi Habermas bilang sekarang juga sebenarnya telah bisa kita katakan adalah era post metafisika gitu ya. Lalu juga dia bertolak dari pembagian paradigma filsafat ke dalam 3 tahap itu ya, dari seorang filsuf Jerman Herbert Schnedelbach itu yang mengatakan bahwa tahap pertama paradigma filsafat itu adalah ontologi, baru filsafat kesadaran itu Descartes, Immanuel Kant gitu ya. Lalu kemudian filsafat bahasa yang disebut dengan linguistic term. Nah, Habermas termasuk di sini karena Habermas juga dengan teori komunikasinya itu menggunakan filsafat bahasa ya. Nah, apa itu metafisika menurut Habermas ya? Metafisika itu menurut Habermas itu adalah pemikiran identitas ya. Pemikiran identitas itu artinya pemikiran yang selalu mencapai kesatuan atau unity dalam berbagai perbedaan itu ya. Jadi contohnya tentu filsafat Hegel di sini yang menjadi puncak metafisika ya. Jadi pemikiran identitas itu adalah pemikiran yang selalu berusaha merangkum ya atau mengkonstruksi atau mengkonseptualisasi segala perbedaan menjadi sebuah identitas tertentu ya. Itu sebenarnya pemikiran identitas. Artinya di sini dalam bahasa yang sering kita kenal itu yang lain itu di other itu diinklusi ya, direduksi kepada the same gitu ya, yang sama gitu ya. Itu satu pemikir menurut Habermas itu pengertian metafisika. Dia juga mengatakan bahwa metafisika itu adalah juga sejenis idealisme ya. Ide ya. Jadi seperti Plato juga termasuk di sini dalam idealisme. Artinya di sini ada sebuah instansi tertentu yang lebih prima dibandingkan yang lain ya. Ada sebuah misalnya rasio atau ide gitu atau kesadaran ya. Jadi mereka itu menjadi instansi tertinggi yang menjadi acuan bagi segala sesuatu. Itu juga metafisika. Lalu metafisika juga dipahami dia sebagai filsafat kesadaran ya, prima filosofia atau ya filsafat kesadaran. Di situ Immanuel Kant, di situ Hegel, di situ ya. Nah, metafisika juga menurut dia itu adalah filsafat yang tidak bersahabat dengan pengalaman hidup ya, karena dia lebih mengutamakan ide itu ya. Dia lebih mengutamakan ide dan segala sesuatu harus mengacu ke situ, ide atau rasio atau kesadaran atau pemikiran ya. Sementara Habermas itu sangat mengutamakan, menekankan bagaimana kehidupan manusia konkret yang bisa berdiskursus satu sama lain ya, tanpa harus memprioritaskan salah satu konsep sebagai lembaga yang menjadi acuan gitu ya. Nah, mengapa Habermas itu bicara mengenai post metafisika? Apa alasannya? Dia di sini fondasinya adalah perkembangan dalam ilmu-ilmu empiris misalnya ya. Artinya perkembangan dalam ilmu-ilmu sekarang itu sangat ditentukan oleh penelitian-penelitian empiris, bukan lagi spekulatif filsafat gitu ya. Yang rasional sekarang kata dia adalah kalau hal itu bisa dibuktikan dalam kenyataan gitu ya. Jadi Habermas itu menerima perkembangan terbaru dalam ilmu-ilmu empiris, ilmu-ilmu alam ya, bahwa apa yang dianggap sebagai rasional adalah apa yang bisa dibuktikan secara empiris ya. Jadi pembuktian itu tidak cukup lagi secara spekulatif, rasional, metafisis, tidak cukup. Itu adalah post metafisika. Itu adalah metafisika, bukan post metafisika. Lalu juga linguistic term gitu ya, bahwa kebenaran itu, the truth itu hanya bisa menjadi dalam bahasa gitu ya.
Lalu rasio itu pemikiran juga tidak lagi ahistoris gitu ya. Apa yang rasional itu tergantung pada situasinya. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana yang rasional itu bukan lagi yang semata-mata yang metafisis, spekulatif, ahistoris, melainkan yang yang rasional itu atau apa yang rasional itu adalah apa yang rasional pada situasi tertentu gitu ya. Lalu dia bilang merosotnya hal-hal yang melampaui yang empiris ya. Jadi hal-hal manusia semakin tidak yakin lagi terhadap gagasan-gagasan spekulatif ya. Hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan mengenai being, mengenai ide, mengenai hakikat ya, yang tidak bisa kita alami dalam kehidupan sehari-hari, dewasa ini merosot gitu ya. Manusia semakin tidak percaya terhadap hal-hal yang metafisis, katakan seperti itu. Itu gagasan Habermas ya. Ini adalah sedikit catatan. Wah, waktunya ini udah tinggal beberapa menit lagi. Menurut Habermas itu filsafat bukan berarti menjadi tidak perlu gitu ya. Filsafat itu jadi dia tidak seperti Rorty yang membuang filsafat lalu mengutamakan sastra ya, atau para filsuf postmodernisme yang lain ya. Tapi dia tetap mempertahankan filsafat sebagai fungsi kritis ya. Dia bilang sebagai mediator atau penafsir atau ajang pertemuan dari berbagai gagasan atau ilmu pengetahuan ya. Nah, sedikit catatan kepada Habermas itu gagasannya memang sebatas filsafat sosial. Dia kan mau berbicara mengenai apa yang harus dilakukan kalau masyarakat multikultural itu mau hidup bersama gitu ya. Jadi ya kita harus berkomunikasi ya, diskursus satu sama lain ya. Nah, Habermas tentu tidak tertarik kepada apa itu yang transenden itu ya, yang melampaui, yang empiris itu ya. Jadi itu sedikit catatan semacam kritik kepada dia bahwa gagasannya memang sebatas filsafat sosial, katakan seperti itu. Nah, Dieter Henry itu kemudian mengkritik Habermas. Setelah Habermas itu mengkritik ya, lalu jadi kedua orang ini saling berbalas tulisan ya, saling berbalas tulisan. Dieter Henry mengkritik Habermas, dia mengatakan bahwa Habermas itu tidak memahami metafisika gitu ya. Itu tulisannya tajam juga itu Dieter Henry. Habermas itu menurut dia salah paham terhadap metafisika. Menurut dia Habermas itu hanya memahami metafisika hanya sebatas metafisik yang melampaui indrawi gitu ya. Ini ceritanya panjang uraiannya, tapi gini, metafisika itu kan sebenarnya dari sudut etimologi itu hanya sekedar nama untuk urutan-urutan atau tempat buku Aristoteles yang ditempatkan setelah fisika gitu ya, secara etimologi. Habermas bilang, Dieter Henry bilang, tetapi apa saja tema yang setelah fisika ya dalam buku Aristoteles, tema-tema yang setelah fisika itu sebenarnya apa gitu? Itu kita nggak tahu ya. Pokoknya metafisika gitu ya. Apa metafisika? Kita nggak tahu sebenarnya karena metafisika itu mengacu kepada buku fisika gitu ya. Setelah fisika, tapi apa setelah fisika? Nah, kita nggak tahu. Jadi Dieter Henry itu mengatakan metafisika itu dinamai berdasarkan apa yang bukan dia gitu ya. Jadi ya setelah fisika, tapi apa saja yang termasuk setelah fisika? Ya kita nggak tahu, banyak sekali gitu ya. Itu kata Dieter Henry gitu ya. Jadi Habermas itu menurut dia terlalu sempit ya memahami metafisika ya. Dia juga tadi sudah saya singgung bahwa Dieter Henry dan para muridnya itu juga mengkritik Habermas yang mengatakan bahwa subjektivitas itu muncul dari intersubjektivitas. Itu tidak mungkin kan, karena kita tidak mungkin mengenali diri kita berdasarkan pertemuan dengan yang lain kalau sebelumnya kita tidak mengenali diri kita gitu ya. Lalu Dieter Henry juga mengatakan bahwa manusia itu adalah animal metafisikum gitu ya. Sebagai animal rationale, manusia adalah animal metafisikum. Itu dari Immanuel Kant gitu ya. Artinya gini,
manusia itu tidak pernah puas untuk menjelaskan berbagai hal dalam hidupnya hanya berdasarkan yang empiris atau yang ilmiah gitu ya. Misalnya pertanyaan mengenai nasib, pertanyaan mengenai masa depan, pertanyaan mengenai kehidupan setelah mati, pertanyaan mengenai keseluruhan alam semesta. Itu sebagai manusia, sebagai animal rasional, manusia itu selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, eksistensial, metafisis ya, yang tidak selalu bisa dijawab secara ilmiah gitu ya. Jadi karena itu Dieter Henry mengatakan metafisika itu adalah kondisio humana manusia. Itu kondisi kemanusiaan ya. Manusia itu ingin memaknai hidupnya dan untuk itu dia mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang supraempiris ya. Dia tidak pernah puas hanya dengan jawaban-jawaban ilmiah yang bisa dibuktikan ya secara empiris. Karena itu pertanyaan eksistensial dan metafisis. Manusia membutuhkan itu ya. Lalu untuk itu Dieter Henry mengkonstruksi sebuah metafisika yang disebut metafisika modern. Mengapa disebut metafisika modern? Itu karena titik tolaknya subjektivitas, kesadaran diri ya. Modernitas itu kan salah satu cirinya adalah subjektivitas, subjek, kesadaran diri. Nah, fondasi metafisika yang dirintis oleh Dieter Henry itu tidak lagi seperti Hegel bertolak dari roh absolut itu atau Plato dari idea gitu ya, enggak. Dia mengkonstruksi metafisika yang modern karena titik tolaknya adalah kesadaran diri, yakni manusia yang mau memahami dunianya ya. Manusia yang memahami dunia ya. Karena itu menurut Dieter Henry, metafisika itu bukan mengenai hal-hal yang di balik dunia yang empiris, bukan. Ya, metafisika itu bukan sekedar yang supra-empiris, melainkan pertanyaan mengenai keseluruhan, the whole universe, keseluruhan dunia ini, kehidupan ini bagaimana gitu ya. Bagaimana posisi saya dalam alam semesta ya, dalam kehidupan. Pertanyaan mengenai identitas itu bukan pertanyaan empiris, itu pertanyaan metafisis dan itu tidak bisa dikatakan bahwa metafisika itu sekedar melampaui yang empiris gitu ya. Itu tadi apa yang melampaui yang empiris itu banyak sekali gitu ya. Nah, itu secara singkat pemikiran keduanya. Lalu Dieter Henry itu mengatakan speculari aude gitu ya. Beranilah berspekulasi gitu ya. Jadi bukan sapere aude sebagaimana Immanuel Kant, berani berpikir. Ini speculari aude itu dia bilang kita harus berani berspekulasi. Kita harus berani memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial dalam hidup kita yang mungkin pertanyaan itu tidak bisa dijawab, tidak bisa dijawab secara empiris saintifik gitu ya. Tetapi itu berguna untuk hidup kita gitu ya. Itu berguna agar hidup kita bermakna. Karena kita mau memahami diri kita ya sebagai subjek, sebagai manusia gitu ya. Jadi Dieter Henry itu membela paradigma subjektivitas. Jadi kalau misalnya kita biasanya mengikuti Heidegger atau Habermas, itu mereka kan mengkritik subjektivitas. Dieter Henry itu tidak mengkritik subjektivitas. Itu dia bilang subjektivitas itu adalah cara orang untuk mempertahankan hidup ya. Cara orang untuk memelihara hidupnya. Kalau ada subjektivitas yang katakanlah dikritik, itu sebenarnya tidak tepat. Karena manusia itu ingin kepastian dalam hidup ya. Oleh karena itulah dia harus berpikir. Dia harus melakukan relasi dengan yang lain gitu ya. Jadi subjektivitas itu justru salah satu cara manusia untuk mempertahankan hidupnya. Karena dia di dunia ini berada dalam kondisi ketidakpastian gitu ya. Dan untuk itulah dia harus mempertahankan subjektivitasnya ya. Jadi itu sebenarnya secara sangat ringkas inti pemikiran Dieter Henry bahwa metafisika itu salah satu kondisi humana. Karena kita tidak mungkin sebagai manusia, selama kita masih animal rasionale, kita pasti akan selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang tidak selalu bisa dijawab secara ilmiah dan saintifik. Gitu ya. Nah itu secara ringkas, waktunya sudah
lewat 3 menit ya.